Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Tuhan adalah pengharapan dan kekuatan kita bagi kehidupan kita. Saya undang jemaat Tuhan. Kita datang di hadirat Tuhan. Kita fokus pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau ajaib Bapa. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau ajaib Bapa. Namamu besar Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami menyerahkan diri-Mu Tuhan. Kami menyerahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan.
sembah Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Kau mampu ajaib Tuhan. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau, kami puji namamu Tuhan. Haleluya Bapa, segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami akan naikkan pujian kami kepadamu. Terima kasih Yesus. Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada ya Bapa. Terima kasih buat persekutuan kami hari ini. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna tetap ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur
karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami memuji dan memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di setiap tengah-tengah kami, Engkau hadir di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Dan bukan hanya Engkau hadir, tetapi Engkau berjalan bersama dengan kami, melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Dan kami bersyukur sekalipun Tuhan di tengah badai, masalah pergumulan yang saat ini ada di tengah-tengah bangsa kami, tetap kami bersuka cita karena penyertaan Tuhan yang sangat sempurna itu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati dan urapilah ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Shalom jemaat Tuhan. Masih semangat, amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik? Amin. Mari kita angkat pujian kita. Masuk gerbangnya dengan
siapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan sebelum kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Saya serahkan kepada petugas. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna ya Bapa. Oleh karena itu, pada saat ini kami mau menyatakan rasa syukur kami kepadamu melalui persembahan yang akan kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkenan memberkati setiap persembahan kami agar berguna untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
kekuatan Allah, karena di dalam kekuatan Allah lah kami dapat mampu menjalani hidup sekalipun dia ada diwarnai dengan kesukaran dan kesulitan ya Tuhan. Tapi kami akan melewatinya karena kami memiliki kekuatan Allah yang mampu menerobos segala kesulitan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapan kuasa Roh Kudus turun atas kami. Jadikanlah hati kami tempat yang layak atas firman-Mu. Dan firman itu akan mengubah seluruh kehidupan kami, memberkati hidup kami, dan menyembuhkan penyakit kami, menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar setiap kata-kata dan huruf yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu semua berasal daripada-Mu. Patahkan segala roh yang bukan dari Tuhan, yang mencoba menghambat firman dan kuasanya daripada kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh-Mu yang kudus ada atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami terima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat terkasih, baik yang ada di rumah, di mana saja Bapak dan Ibu berada hari ini dalam mendengarkan kebenaran firman Allah. Dalam ibadah kita yang kita lakukan sudah sekian kali dalam minggu-minggu berjalan, kita ibadah secara online. Mari Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih sama Tuhan, fokus pada Allah sekalipun kita ada di rumah. Fokuskan hatimu kepada Tuhan Allah kita yang Dia hadir di mana-mana sesuai dengan firman yang Dia katakan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, kata Tuhan, di situ aku berada. Jadi Bapak dan Ibu saudara, semenjak tadi Bapak Ibu saudara menaikkan pujian, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan sudah ada hadir di situ. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak dapat dibatasi dengan tembok, jarak dan waktu. Dia ada di mana-mana, Dia ada di segala tempat. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Baik Bapak dan Ibu saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan berserah kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5, saya akan bacakan bagi Bapak dan Ibu saudara. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudaraku, dengarkan sekali lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu saudara hanya sekedar percaya pada Allah. Karena cuma sekedar percaya pada Allah, Allah tidak lakukan apa-apa. Tetapi di saat kita berserah pada Allah, berserah artinya kita menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita hanya pada Allah. Dan di saat itu juga kita percaya kepadanya. Dan Tuhan berkata, Ia akan bertindak. Itu sebabnya kita tidak perlu harus takut menghadapi apapun. Situasi, keadaan, kondisi apapun. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu takut. Karena kita tahu ada Tuhan yang sudah berjanji. Yang berkata, Dia akan bertindak. Dia bertindak menyelesaikan masalahmu. Dia bertindak menyembuhkan penyakitmu. Dia bertindak untuk mencukupi segala kehidupanmu. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, sesulit apapun perjalanan hidup yang kita hadapi, sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu terlalu khawatir dan takut. Karena kita punya Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Dan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai 7 berkata bahwa Tuhan adalah pemelihara. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan pemelihara. Tetapi Dia minta kepada kita supaya kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh kekhawatiran kita, seluruh ketakutan kita, serahkan pada Tuhan. Siapa bilang kita tidak takut pada COVID-19? Kita takut. Tapi apakah hanya sekedar takut, saudara?
Kalau kita terus takut, justru yang mematikan kita bukan COVID-19-nya. Tetapi ketakutan kitalah yang mematikan kita. Maka itu sebabnya Tuhan sudah beri jalan keluar. Dan dia katakan dia akan bertindak selama kita menyerahkan penuh hidup kita pada Allah. Dan kita berharap penuh kepada Tuhan. Saudaraku gak perlu terlalu takut. Saudara, dia berkata Tuhan adalah pemelihara. Dia akan pelihara kita dari berbagai macam pergumulan hidup. Bahkan janjinya kepada kita adalah Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan. Dan dia juga berjanji akan menjaga nyawa kita, saudara. Lebih daripada itu Tuhan berjanji kepada kita. Dia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka itu sebabnya Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih sama Tuhan. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan. Mari berserah penuh kepada Tuhan. Dengan engkau berserah penuh kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang berjanji. Dia akan bertindak dalam seluruh aspek kehidupanmu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih sama Tuhan. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang kita akan bahas pada kesempatan ini, saudara. Yang pertama, kita berserah kepada Tuhan karena dialah Tuhan yang maha besar. Saudara dengar sekali lagi, kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena dialah satu-satunya Tuhan yang maha besar. Dalam Nehemia pasal yang ke-14 ayat Nehemia pasal yang keempat ayat 14 dan pasal yang ke-9 ayat 32 berkata, Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Pasal yang ke-9 32 berkata, sekarang ia Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami, yang oleh seluruh umatmu semenjak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Saudara perhatikan dengan baik. Dia berkata saudara bahwa dia adalah Allah yang maha besar, maha dahsyat. Saya baca ayat-ayat firman Tuhan ini memberikan kepada saya sebuah inspirasi bahwa Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat itu, dia lebih besar daripada masalahmu, dia lebih besar daripada ketakutanmu, dia lebih besar daripada kekhawatiranmu. Asalkan kau mau berserah penuh dengan Tuhan, asalkan kau mau berharap penuh dengan Tuhan, kau harus melihat bahwa masalahmu lebih kecil daripada Tuhan. Kau akan melihat COVID-19 lebih kecil daripada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat, saudara. Nehemia berkata, ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Saudara, jangan takut kepada mereka. Dulu mungkin mereka adalah orang-orang yang menjadi musuh yang kelihatan. Orang-orang Asyur yang menjadi musuh, tentara-tentara yang datang menyerbu, yang kelihatan, saudara. Tetapi kita sekarang punya musuh bukan darah dan daging, kata firman Allah. Musuh kita adalah penguasa di udara. COVID-19 gak kelihatan. Tapi dengar, sekalipun dia musuh yang tidak kelihatan, kita punya Tuhan yang maha besar, maha dahsyat,
yang mampu untuk mencegah, yang mampu untuk menghancurkan segala kekuatan-kekuatan musuh. Apapun kekuatannya, apapun kehebatannya, Tuhanku Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Dia lebih mampu, lebih besar daripada COVID-19. Haleluya. Lalu dalam Nehemia pasal yang ke-9 ayat 32 bagian B dikatakan begini. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya, oleh seluruh umatmu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Nehemia berkata, jangan anggap remeh Tuhan. Dia minta Tuhan supaya jangan menganggap remeh persoalan yang dihadapi para raja, para umat-umat Tuhan dari zaman Asyur sampai hari ini. Kita juga berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan anggap remeh COVID-19. Mohon Tuhan tolong turun tanganlah. Nyatakanlah kuasa-Mu, keajaiban-Mu. Bebaskanlah bangsa kami dari segala wabah yang membahayakan ini. Karena kami tahu Kau adalah satu-satunya Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha besar, yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena kita yakin Tuhan yang kepadanya kita berserah adalah Tuhan yang maha besar dan Tuhan yang maha dahsyat, yang mampu mengatasi segala persoalan kita. Termasuk persoalan bangsa, Dia maha besar, maha dahsyat untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita menyatukan hati kita, berdoa bersama dengan kita berserah kepada Tuhan, bahwa bangsa kita Indonesia segera dipulihkan Tuhan dari berbagai serangan musuh yang tidak kelihatan, yang bernama wabah COVID-19. Tuhan terus menolong kita, haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita berserah kepada Tuhan karena Dialah Tuhan yang maha tahu. Kita tidak tahu berjumpa dengan siapapun. Kita tidak tahu dia sedang kena COVID-19 atau dia sedang sakit menular atau mungkin dia sedang sehat. Kita tidak tahu. Jangankan orang lain. Seisi rumah kita pun yang berkumpul tiap hari ada dekat dengan kita. Kita tidak tahu. Tapi dengar baik. Ada Tuhan yang maha tahu. Itu sebabnya yang menjadi doa saya tiap hari. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih yang ada di Harapan Indah, di Harapan Elok. Demikian juga yang ada di Makassar, di Parongil, Rayambat, Medan, dan Pekanbaru. Yang saya doakan tiap hari adalah Tuhan tahirkan setiap apa yang umatmu makan dan minum. Tahirkan setiap udara yang mereka hirup. Tahirkan setiap apa yang mereka sentuh dan yang menyentuh mereka. Kenapa ini doa saya? Karena saya tahu hanya Tuhanlah yang maha tahu tentang apa yang kita makan dan minum, tentang udara yang kita hirup, tentang apa yang kita sentuh dan apa yang menyentuh kita. Hanya Tuhan yang maha tahu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara perhatikan, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan mengetahui apa yang ada pada makan dan minum kita. Tuhan mengetahui ada apa dalam udara yang kita hirup. Tuhan mengetahui dengan ada apa pada barang-barang yang kita sentuh dan yang menyentuh kita. Tuhan mengetahui di mana ada COVID-19. Tuhan maha tahu. Dia mengerti akan hal itu. Maka itu sebabnya sampai hari ini saya tidak harus ragu untuk memegang apa saja. Selama saya punya keyakinan
Tuhanku Tuhan yang maha tahu. Kalau dia maha tahu, dia tidak izinkan tanganku untuk memegang yang bernama COVID-19. Dia akan elak tanganku untuk menyentuhnya. Karena dia tahu itu adalah berbahaya. Itu sebabnya saudara, betapa pentingnya ketika kita berserah penuh pada Allah. Jangan berserah kepada akal pikiran saja, tapi pada Allah. Bapak ibu saudaraku yang terkasih sama Tuhan, saya mengajak kita merenung sejenak. Kita sudah melakukan yang bernama cuci tangan, pakai sanitizer, kita pakai masker dan jaga jarak. Dan apalagi sekarang diberlakukan bahwa ada pembatasan sosial berskala besar. Bagus, karena itu adalah merupakan sebuah ilmu yang sudah dipelajari oleh pakar-pakar ilmu. Tapi saya mau beritahu bagi Bapak Ibu Saudara bahwa semua cara itu hanya mencegah penularan supaya jangan terlalu besar. Dia tidak bisa mematikan virus. Yang bisa mematikan virus COVID-19 hanya Tuhan Allah, pemilik langit, bumi, lautan dan segala isinya. Karena dialah Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu sekarang pergumulanmu, Tuhan tahu persoalanmu, Tuhan tahu penyakitmu. Itu sebabnya hari ini dia cuma minta berserah penuh kepada Tuhan. Yang menjadi kesusahan bagi kita adalah kita mau sehat, kita mau sembuh, kita mau diberkati, kita mau mengalami perkara-perkara besar. Tapi kita kurang berserah kepada Tuhan. Inilah merupakan kesalahan umat Tuhan sepanjang masa. Kurang mau berserah, kurang mau bayar harga. Kurang mau berdoa, bayar harga begadang nonton bola kita mau. Tapi bayar harga untuk berlutut di hadapan Tuhan larut-larut malam kita kurang mau. Padahal itu tanda kita berserah pada Allah. Dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai yang 10 dia berkata, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Haleluya. Dialah Tuhan di atas segala-galanya. Dia maha tahu. Dia punya keputusan yang tidak ada seorang pun dapat mengubahnya. Haleluya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada dia saja. Jadikan dia Tuhan yang kita percaya. Serahkan hidupmu pada dia. Maka saudara, dia akan menyelesaikan persoalanmu. Dia akan menyelesaikan penyakitmu. Dia akan menjamah engkau. Karena dia Tuhan yang maha tahu. Dalam tubuhmu, engkau tidak tahu apa kondisi dari ujung rambut sampai ujung jari kakimu. Tapi dia Tuhan tahu semuanya. Di mana bagian tubuhmu yang sudah lemah, dia tahu. Di mana sedang ada sakitmu, dia tahu. Kalau dia adalah Tuhan yang maha tahu, serahkan diri hanya kepada Tuhan yang maha tahu untuk sanggup menyelesaikan segala masalahmu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita berserah kepada Tuhan karena dialah Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Sekali lagi dengar, kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena kita punya keyakinan dia adalah Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat dia kerjakan. Kalau dia berkata ada, pasti ada. Kalau dia berkata sembuh, pasti sembuh. Kalau dia berkata bangkit, pasti bangkit. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kalimat yang berkata kepada seorang Lazarus yang ada terkubur 4 hari dalam kategori dunia? 4 hari sudah busuk. Tetapi Allah membuktikan dia adalah Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dengan kalimat yang dia berkata, Lazarus bangkitlah. Dan tiba-tiba Lazarus keluar dari kubur. Orang terheran-heran. Orang terpesona melihat karya Tuhan yang besar. Siapakah gerangan ini? Kok dia bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati, berbau busuk. Tapi kalimatnya cuma dia bilang, bangkitlah. Lazarus bangkit dari kubur. Itu bertanda bahwa bagi Allah kita tidak ada perkara yang mustahil.
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia berkata kepada orang lumpuh berjalan, pasti berjalan. Kalau dia berkata kepada orang buta melihat, pasti melihat. Orang tuli dengar, pasti dengar. Itulah Tuhan yang kita sembah itu. Dalam Yeremia 32 ayat 17, dia berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Saudara perhatikan, tidak ada sesuatu pun yang mustahil untukmu. Bagi Allah yang kusembah itu, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Itulah menjadi keyakinanku sampai hari ini. Saya tidak pernah gentar dan saya tidak pernah takut. Karena aku tahu bagi Allahku tidak ada perkara yang mustahil. Dan bahkan dalam Ayub pasal 42 ayat 2 dia berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan tidak pernah punya rencana gagal, saudara. Apa yang dirancangkan Tuhan itu pasti jadi. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Dia rancangkan damai sejahtera. Dia rancangkan masa depan penuh dengan harapan. Dan bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, dalam Lukas pasal 1 ayat 37, dia katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pegang firman Tuhan ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah keyakinan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita percayai firman Tuhan tanpa ragu. Saya sampai hari ini harus percaya dengan Mazmur pasal 91. Saya juga harus percaya dengan apa yang disebutkan Mazmur pasal 121. Saya percaya akan firman itu. Saya enggak ragu, saudara. Itu keyakinan saya. Kalau saya sudah tidak mempercayai dia sebagai firman, kalau saya meragukannya, saya sudah gagal menjadi orang percaya. Jadi Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, biarlah 3 kebenaran firman Allah malam ini, hari ini saudara, akan mendorong kita untuk kita tidak akan pernah takut, khawatir tentang apapun juga. Selama engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jemaat terkasih, Tuhan akan tolong kita semua. Dia akan menolong memberkati kita semua. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kita yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, maha tahu. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Naikkan pujian ini sebagai keyakinan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. 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 Tuhanku dahsyat. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku hebat. Aku percaya Tuhan andalaku. Aku percaya Kau segalanya. Bagimu Yesus.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan hidupmu ke depan, berserahlah kepada Tuhan. Alasan-alasan kita berserah kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Maka itu sebabnya jemaat terkasih, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang untuk berserah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita, memelihara hidupmu dan bertindak atas seluruh hidupmu. Dan itu sebabnya, mari angkat dua tanganmu di mana engkau berada. Angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Bapa di sorga, hamba berdoa buat firman yang kami dengar. Biarlah engkau materaikan firman-Mu kepada setiap kami yang mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tolonglah kami supaya hati kami tidak akan pernah bimbang dan ragu untuk berserah kepada Tuhan. Dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan apapun ya Tuhan. Hati kami tetap berserah penuh kepada Tuhan. Karena engkau sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada yang mengangkat tangan, ada yang sakit, lemah tak berdaya, Tuhan sembuhkan mereka, kuatkan mereka, dan engkau tolong mereka. Jikalau ada yang berkekurangan, cukupkan mereka ya Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang susah, hiburkan Bapa yang baik. Tolonglah umat-Mu semuanya, dimanapun mereka berada. Jaga, pelihara mereka. Firman-Mu genapi pada mereka. Engkau yang berjanji Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menjaga umat-Mu dari segala kecelakaan. Engkau juga yang akan menjaga nyawa umat-Mu. Dan Engkau yang menjaga keluar masuk umat-Mu. Tuhan tolonglah, berkatilah umat-Mu, topanglah umat-Mu, tutup bungkus umat-Mu dengan darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus, darah yang berkuasa. Haleluya. Sehingga serangan musuh yang bernama COVID-19 tidak akan menjamah umat-Mu. Karena kuasa darah Yesus lebih dahsyat, lebih hebat daripada serangan musuh. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Sertailah umat-Mu, jagalah umat-Mu, peliharalah umat-Mu dengan kuasa-Mu yang ajaib. Tuhan, kami berdoa bagi penderita COVID-19 yang ada di rumah sakit, di rumah, bahkan mungkin di tempat-tempat yang sudah dibuat penampungan atas mereka yang sakit COVID-19. Tuhan, Engkau tolong, lawat mereka, jamah mereka, hentikan segala roh maut dan kematian dari mereka. Berikan Tuhan kesembuhan, berikan Tuhan Yesus mujizat-Mu Bapa. Berkati tim medis, para dokter yang menangani para Tuhan yang sakit ini. Tuhan tolong mereka, supaya mereka Bapa di sorga diberikan Tuhan kuasa, mujizat di tangan mereka untuk menangani para orang-orang yang sakit. Tuhan, kami berdoa beri kekuatan, beri sukacita, beri kemampuan kepada tim medis dalam menangani semua apa yang harus mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus, berkati pemerintah kami, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, Indonesia dalam keadaan yang saat ini sedang mencekam ya Tuhan. Tapi tidak akan ada kerusuhan di bangsa ini. Damai sejahtera Allah menyertai bangsa kami, memulihkan bangsa kami. Saat ini kami berdoa, mohon Tuhan tolong selesaikanlah segera Tuhan. Jangan anggap remeh Tuhan dengan COVID-19. Segera selesaikan ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong Tuhan Engkau berkarya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan pembangunan gereja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati, baik yang di harapan Elok, baik rencana yang ada di harapan Indah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa dalam ibadah Tuhan Yesus Streaming of Life ini. Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Berkati mereka. Demikian Tuhan Pak Raymond, demikian juga Erik ya Tuhan, Ibu Gembala, demikian juga Tuhan semuanya yang ada, MC, singers, pemain musik, dan juga Tuhan pendoa pembuka, pendoa persembahan. Tuhan memberkati semuanya, bahkan alat-alat yang kami pakai, berkati Tuhan. Dan biarlah kiranya rahmat, anugerah Tuhan turun atas kami sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua kita berkata
Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban kita. Yang kedua dan yang ketiga kita akan berikan kepada Tuhan. Di tempat, di rumah Bapak Ibu Saudara, beri persembahanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ku bergirang selalu. Setiap persembahan kita, dan biarlah Tuhan yang akan mengembalikannya berlipat kali ganda di tengah usaha pekerjaan keluarga kita sekaliannya. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, jemaat yang saya kasihi, yang selalu ada di hati saya, dan Bapak Ibu saudara, saya jujur, saya kangen, saya rindu buat berjumpa dengan Bapak dan Ibu saudara, dan itu sebabnya kita berdoa bersama supaya kerinduan ini segera akan terlaksana. Kita kembali berjumpa dalam ibadah-ibadah kita di gedung gereja, bahkan di komsel-komsel kita secara bersama-sama. Itulah kerinduan saya Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara tetap jaga kesehatan. Kalau memang tidak terlalu penting, keluar di rumah saja. Haleluya. Tuhan akan tolong kita sekalian dimanapun kita berada. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia berjanji akan hal itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih sama Tuhan, tetap ikuti ibadah-ibadah, yaitu ibadah komsel setiap hari Rabu di Harapan Indah, setiap hari Kamis di Harapan Elok. Tetap komsel walaupun cuma keluarga suami istri, jangan merasa canggung. Ya, kita tetap akan komsel, berbakti, beribadah, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Harapan Indah dan Harapan Elok, terima kasih buat persembahan kasih yang Bapak Ibu Saudara kirimkan ke gereja untuk melaksanakan peduli COVID-19. Maka kemarin di Harapan Elok kita sudah membagi 200 box makanan buat anak-anak yang ada di jalanan, dan mereka pemilik-pemilik ojol, mereka sudah menerima dan menikmatinya. Dan juga tadi di Harapan Indah kita juga sudah melakukannya. Saya percaya kami tidak mampu tanpa saudara. Semuanya karena saudaralah kami boleh melaksanakan itu, dan semua kami kerjakan. Semua karena dukungan doa Bapak Ibu Saudara dan juga dana yang Bapak Ibu Saudara beri ke gereja. Dan doa dan harapan saya, biarlah jemaat Tuhan tetap diberkati berlimpah-limpah. Kita tidak takut dengan kondisi yang ada. Berkat Tuhan tidak tergantung kondisi dan keadaan. Berkat Tuhan itu ada pada tangannya yang Dia siap untuk mencurahkannya. Selama kita harap dan berserah padanya, Tuhan akan mencurahkan berkat itu pada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Arahkan dua tangan buat formulir yang ada di depan saya hari ini di layar kaca Bapak Ibu Saudara, dan juga korban-korban persembahan. Bapak Ibu Saudara, di mana Bapak Ibu Saudara taruh, mari arahkan tangan di situ. Saya mau berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami berdoa buat formulir-formulir doa yang ada di gereja. Mungkin ada di rumah yang mereka tuliskan. Tuhan Engkau yang akan melawatnya, menyatakan kuasa-Mu, mendengarnya dari sorga, menjawabnya, menyelesaikan setiap apa yang mereka tuliskan di atas formulir doa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami berdoa buat persembahan-persembahan umat-Mu. Tuhan Engkau yang terimalah persembahan ini semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan.
Mari Tuhan, Engkau akan menggalikannya berlipat kali ganda seturut dengan firman-Mu, membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat berlimpah-limpah, menghalaukan segala belalang pelahap, kerugian, kebangkrutan, kesakitan. Bahkan Engkau menjadikan umat-Mu menjadi umat yang berbahagia di antara segala bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa sepanjang minggu ini, sertailah kami, jagalah kami, peliharalah kami, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saleh Kristus, angkatlah kedua tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masukmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih.